ada di bagian tamannya. Nah, di sini tamannya luas banget. Nah, koleksi berikutnya masih di lantai 2. Ini ada teropong. Sesuai dengan perkembangan ilmu astronomi waktu itu, ini teropongnya terbuat dari kuningan, berasal dari Jerman. Perkiraan abad ke-19, digunakan untuk pelayaran jarak jauh. Teropong ini dua lensa dan berfungsi untuk melihat benda yang jauh. Teropongnya masih sederhana sekali. Ya. Kita lihat ada apa lagi. Nah, ini batu juga. Batu juga, ini gambarnya. Kita lihat keterangannya, digunakan oleh pelaut sebagai alat untuk mengetahui kedalaman laut. Nah, jadi ini keterangannya untuk mengetahui kedalaman laut. Kedalaman laut nanti diketahui dari mengulur batu ini ke kedalaman laut sampai dasar laut dengan arah tegak lurus. Nah, ini perkiraan dari abad ke-19 juga. Oke, kita ke yang berikutnya. Nah, ini ada gambaran bola dunia. Gambaran bola dunia. Ini kita lihat, kita baca. Berasal dari Eropa, terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu abad ke-18. Kalau sekarang sudah dari plastik atau logam, dulu masih pakai kayu. Abad ke-18. Nah, kita ke seberang ada yang menarik juga. Nah, ini yang menarik, kebetulan saya suka astronomi. Ini ada teropong bintang sextan. Nah, ini keterangannya. Alat yang berfungsi untuk mengukur tinggi benda langit bintang, ya. Ini juga penting untuk mengetahui posisi kapal, posisi pelaut di kapal menggunakan ini, teropong bintang sextan. Tidak diketahui ini tahun berapa. Di bawahnya ada kalender. Nah, ini dulu kalender seperti ini bentuknya. Untuk mengetahui penanggalan menggunakan kalender, dan ada yang dari bambu ramalan dari Sumatera Utara. Sekitar tahunnya juga tidak ada penanggalan kalender. Nah, ini kita lihat. Ya, menarik. Ya. Ini ada miniatur kapal pinisi. Kapal pinisi itu adalah kapal asli tradisional Indonesia yang bahkan sampai di tahun sekitar berapa ya, 80-an kalau tidak salah, masih digunakan sebagai kapal latih untuk taruna-taruna angkatan laut yang baru bergabung. Itu mereka Kawah Chandra, di mukanya adalah kapal latih pinisi. Kalau tidak salah yang terkenal waktu itu kapal KRI Dewa Ruci, kalau tidak salah. Nah, ini modelnya kapal pinisi. Nah, di sebelahnya ada model perahu Lete Madura.
hingga abad ke-19 juga. Abad ke-19. Oke, nah ini yang tadi bola dunianya. Bola dunia. Nah, kita menuju ke perahu. Ada yang menarik, perahu kayu sudah terlihat di sana. Nah, ini sangat panjang, kalau tidak salah 15 meter. Kalau tidak salah sekitar 15 meter panjangnya. 15 meter sampai di sana. Dan ini sepertinya tidak ada sambungan, artinya berasal dari pohon yang besar dan sangat tinggi. Nah, kita lihat, saya shoot mundur supaya bisa membayangkan kira-kira panjangnya seberapa. Ya, panjang sekali. Ini mungkin kalau diisi orang dari ujung depan ke ujung belakang bisa 20 orang, ini mungkin cukup. 20 orang dewasa mungkin cukup. Yang menarik juga adalah alat transportasinya, sepedanya roda 3 dengan penggerak roda belakang. Yang menarik adalah rantainya itu besar seperti rantai motor saat ini. Percepatannya masih satu kecepatan. Roda 3 ini dari Eropa, diperkirakan abad 19. Nah, ini diperkirakan dimiliki oleh orang-orang kaya pada masa Hindia Belanda. Ya. Ini dulu sudah mewah sekali kalau punya ini. Berikutnya masih di lantai 2, ini ada alat-alat untuk membuat sesuatu, peralatan untuk membuat sesuatu. Yang pertama ini kapak. Gambarnya kapaknya seperti ini. Ada juga yang sebelah bawah, kita lihat. Dan ini tulisannya. Ini terbuat dari tanah liat bakar, bukan dari logam. Jadi tanah liat yang dibakar supaya keras. Terus ada juga pisau, kalau pisau dari perunggu. Terus kapaknya juga dari perunggu. Cetakannya yang dari tanah liat. Nah, di bawahnya ini ada bandu jala, manik-manik, kapak juga, mata panah untuk berburu, dan mata kail. Kebanyakan ini dari perunggu, mungkin di zaman perunggu. Nah, yang di bawah ini ada yang namanya beliung, belincung, dan kapak lonjong. Nah, kalau kapak lonjong ini dari batu, ini yang warna hitam, ini juga kapak tapi dari batu. Kalau yang atas tadi dari perunggu, ini dari kalau yang atas tadi dari perunggu, betulnya dari batu. Kapak dari zaman batu, ini mungkin lebih tua. Ini kita lihat penjelasannya. Cetak mula-mula dari batu, dibentuk sehingga menyerupai kapak dan tajam. Kapak pinggang, sebelahnya ini yang membuat alat.
awalnya dari batu pemukul, yang bisa menggantikan pisau. Nah, ini alat potongnya. Itu yang pinggirnya tajam untuk memotong. Dan terakhir alat untuk penetak. Nah, itu gambarannya. Hai anak-anak virtual, balik lagi sama Mas Putri. Hari ini kita akan belajar tentang perbintangan. Jadi sekarang Mas Putri udah di planetarium. Nah, di belakang Mas Putri ini siapa yang tahu planet pertama setelah matahari? Tunjukkan Merkurius. Jadi planetnya namanya Merkurius. Nah, Merkurius itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, kira-kira berapa sih jaraknya? Ternyata jaraknya itu Miss Putri juga nggak tahu berapa itu. Setelah itu ternyata planet Merkurius ini ternyata memiliki struktur yang seperti berkawan seperti itu ya. Dan ternyata terdiri dari berbagai macam logam-logam. Miss Putri kira-kira berputar nggak sih bumi apa? Merkurius itu dia berputar juga sama seperti bumi, sama seperti yang lainnya. Tapi sayangnya Merkurius itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya kita lihat pakai mata telanjang begini itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang jauh dari bumi. Jadi bagaimana Miss Putri lihatnya? Lihatnya pakai teropong baru bisa kelihatan. Dan itu juga kelihatannya di waktu-waktu tertentu, hanya di saat sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Cuma saat itu saja kita bisa melihat. Kemudian dari Miss Putri semoga terinspirasi ya dari planet Merkurius. Ya, ini ada alat observasi astronomi, teleskop, bagian-bagian dari teleskop. Nah, ini bisa dibaca. Ini ya, kita lihat ya, khusus dari samping. Teleskopnya beserta bagian-bagiannya. Oke, lihat dari samping kiri, dari samping kiri. Di bagian bawahnya ada miniatur peta bintang, ini kalau nggak salah. Miniatur peta bintang. Di sebelah atas itu belahan bumi utara, dan di bawah belahan bumi selatan. Belahan langit utara dan langit selatan. Kita lihat di sebelah tengah ini ada yang sangat menarik, model pakaian astronot. Kita lihat ya dari atas ya, model pakaian astronot. Ini bisa dibaca. Nah, ini adalah yang digunakan untuk antariksa ketika berada di luar pesawat di angkasa ya. Harus tahan segala macam, jadi dibuat tanpa tekanan udara dan tahan perubahan temperatur. Kita lihat yang ini yang teleskop besar, salah satu teleskop yang besar. Sudah lebih modern dibandingkan dengan teleskop yang tadi. Teleskop yang besar. Kita lihat keterangannya di sebelah depan. Di sebelah depan. Nanti ada keterangannya, sama-sama kita baca. Nah, ini dia.
Ada bagian-bagian teleskop, ada sistem pencahayaannya, bagaimana dia menangkap benda yang jauh sehingga terlihat lebih dekat. Ini tipe reflektor Newtonian dan ditemukan sistem pencahayanya ditemukan oleh Isaac Newton tahun 1968 ya, itu dia. Oke. Lalu ditampung akan menjadi dan berwarna Jadi sampai saat ini seperti ini ya, bisa dilihat juga ini high quality ya, tulisan tangan di cat minyak di tembok ya, on wall ya, bisa dilihat dari proporsinya cukup realistik sekali ya, jadi masuk akal, nggak tangannya gede sebelah atau kupingnya gede sebelah dan sebagainya, dan indah sekali. Hai, ini sekarang di Nusrati di Museum Fathahillah. Ini adalah uang kertas Jenderal Sudirman. Nah, kemudian ini adalah uang kertas setelah kemerdekaan. Kertas pada masa penduduk Jepang. Ini uang masa pendudukan Jepang seperti ini. Dan ini ada sekarang uang koin, uang Indonesia. Ini ada uang koin juga.